Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Yani Tampu Bolon dengan NIM C1C020011, seorang mahasiswi Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan mempresentasikan kepada kalian tentang materi faktor-faktor keberlakuan pada audit internal. Adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Keberlakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirina Eka Putra, SHMSI, CIGNR, CSRS. Baik, langsung saja disimak materi berikut, sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Yang pertama, apa itu audit internal? Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengaturan, serta pengelolaan organisasi. Adapun tujuan dari audit internal ini adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Fungsi audit internal sendiri yaitu sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian interperusahaan. Selanjutnya ada program dan langkah kerja audit internal. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan. Adapun isi program adalah meliputi pernyataan tujuan. Dalam hal ini harus dipaparkan dengan jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, kemudian dikaitkan dengan kendala-kendala yang dihadapi, serta pendekatan pemeriksaan yang digunakan. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pemeriksaan. Lalu yang kedua, komunikasi pemeriksaan dan evaluasi informasi. Lalu yang ketiga, komunikasi hasil pemeriksaan kepada manajemen perusahaan. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut sebagai tahap akhir dalam program audit internal ini. Kemudian ada peran audit internal. Peran auditor internal sangat unik karena auditor internal adalah agen untuk memantau tindakan agen lain. Keduanya dipekerjakan oleh pimpinan yang sama. Auditor internal memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung. Manajemen sering mengambil manfaat dari auditor internal sebagai sumber benchmarking untuk efektivitas dan efisiensi penilaian risiko dan praktik pengendalian internal. Lalu selanjutnya, otoritas audit internal. Otoritas audit internal dapat dibentuk melalui pemantauan yang tepat oleh komite audit dalam hal dukungan dan keputusan struktur. Hasil standar yang ada dalam ambiguitas cukup besar dalam mendefinisikan peran auditor internal. Kegiatan audit internal harus secara resmi didefinisikan dalam piagam konsisten dengan standar dan disetujui oleh Dewan. Piagam audit internal menyediakan kepada auditor internal sebuah mandat formal untuk melakukan tugasnya. Piagam ini harus ditulis dan datang dari Dewan Direksi serta manajemen senior. Piagam ini juga dijelaskan otoritas kegiatan audit internal untuk mengakses catatan personel dan sifat fisik dalam organisasi. Selanjutnya, prospek profesi audit internal. Dapat dipahami dan diimplementasikan dengan benar bahwa fungsi audit internal dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mendukung tata kelola organisasi yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan multinasional telah mengenali peningkatan risiko yang dihadapi organisasi. Maka tidak mengherankan jika permintaan profesional manajemen risiko meningkat secara dramatis. Salah satu premis utama saat ini dalam organisasi manapun adalah bahwa kehadiran fungsi audit internal ini kuat dan dapat berjalan lama dalam mendukung untuk mempromosikan tata kelola organisasi yang efektif. Selanjutnya, profesionalisme dalam peran audit internal dan otoritas. Institute of Internal Auditors atau IIA menunjukkan tujuan status profesional yang koheran untuk praktik audit internal dan untuk IIA sebagai organisasi utama yang mewakili seluruh disiplin. Fungsi IIA sebagai pemimpin diakui, otoritas diakui, dan menjadi pendidik utama bagi profesi audit internal di seluruh dunia.
Audit internal memiliki pandangan praktisi sebagai seorang profesional dan ketegangan mereka penting sebagai kesan disiplin yang profesional dalam klaimnya terhadap otoritas. Audit internal harus memiliki profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif. Standar internasional IIA adalah tolak ukur yang efektif atas kegiatan audit internal yang dapat diukur. Menetapkan kewenangan audit internal melalui pelaporan garis atau struktur, hubungan dengan komite audit dan manajemen senior, profesionalisme auditor internal dan reputasi, serta kredibilitas audit internal. Sekarang terdapat beberapa jenis peran audit internal. Yang pertama ada peran pengendalian pengawasan, yaitu hubungan antara komite audit dan internal audit mencakup hubungan pelaporan dan hubungan pengawasan. Lalu yang kedua, peran pendukung keputusan, di mana kerangka kerja yang efektif adalah memastikan komitmen yang tepat dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam rangka menciptakan kualitas dukungan keputusan. Lalu yang ketiga, dukungan peran manajemen risiko, di mana audit internal dengan komite audit dan berkontribusi terhadap risiko manajemen yang menunjukkan bahwa fungsi audit internal telah direposisi dan pindah dari risiko fasilitator terhadap manajemen konsultan. Yang keempat, peran pemerintah, di mana auditor dapat bertindak lebih sebagai penasihat dalam organisasi di mana pengelolaan yang kurang terstruktur. Lalu yang kelima, sistem keterlibatan peran, yaitu keterlibatan sistem meningkatkan citra dan kredibilitas dari fungsi auditor internal dengan menyoroti peran dan pentingnya organisasi. Selanjutnya, peran teknis, di mana auditor internal yang memiliki keterampilan teknis tambahan, kompetensi, dan karakteristik perilaku untuk melakukan pekerjaan tampaknya berubah dan terus-menerus dalam lingkup dan fungsi. Lalu yang terakhir, peran manajemen intimidasi, di mana peran manajemen intimidasi ini dianggap penting oleh auditor internal karena selama terlibat dalam audit, keinginan pengendalian preventif bukan merupakan detektif atau pengendalian korektif. Selanjutnya, memotivasi pihak yang diaudit. Ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, di mana bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain, yaitu di mana kebutuhan akan rasa hormat dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah. Lalu yang ketiga, hubungan dengan gaya manajemen, di mana terdapat 4 gaya manajemen secara umum, yaitu gaya mengarahkan, melatih, mendukung, dan mendelegasikan. Lalu yang selanjutnya, perubahan manajemen, di mana salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. Lalu selanjutnya, pengelolaan konflik, di mana konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Selanjutnya, karakteristik umum individu, yaitu auditor seharusnya mempertimbangkan karakteristik kelompok individu karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Kemudian, kesadaran pada diri sendiri, yang merupakan hal penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Lalu, komunikasi secara efektif, di mana komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Kemudian pelaksanaan audit partisipatif, di mana partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dan mengkoordinasikan tindakan korektif. Dan yang terakhir, menggunakan pengetahuan keperilakuan dalam audit, di mana auditor internal berada dalam suatu posisi yang lebih baik dibandingkan auditor eksternal untuk menilai faktor-faktor risiko. Di sini saya mengambil jurnal penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Internal dengan studi kasus yaitu terhadap aparat intern pemerintah Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali, di mana latar belakangnya di sini yaitu pemerintah yang dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara, maka hasil audit internal yang berkualitas dapat menunjukkan pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Independensi dan objektivitas diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal.
Auditor harus memiliki kompetensi yang baik dalam bidang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman kerja. Oleh karena itu, independensi dan objektivitas tidak dapat dipisahkan dari seseorang auditor karena mempengaruhi kualitas auditnya dalam penyampaian temuan, opini, dan rekomendasi suatu laporan hasil pemeriksaan. Di sini terdapat 6 hipotesis penelitian. Yang pertama, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Yang kedua, objektivitas mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit internal. Yang ketiga, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit internal. Yang keempat, pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit internal. Yang kelima, integritas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit internal. Dan yang keenam, etika audit berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit internal. Metodologi dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit hasil internal. Dalam teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara metode sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi. Analisis yang digunakan penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, dan etika audit terhadap variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit internal. Dan di sini mendapatkan kesimpulan yang pertama, independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Yang kedua, objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Yang ketiga, pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Yang keempat, pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Yang kelima, integritas berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Dan yang terakhir, etika audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit internal. Baik, sekiranya itu saja presentasi materi ini dari saya. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan.